Saat ini William tengah menikmati segelas wine sembari menatap kota London dari balik kaca hotel tempatnya menginap. Tatapan pria itu lurus ke depan. Sementara sebelah tangannya ia masukkan ke dalam kantong. Nampak sekali pria itu tengah bergelut dengan pikirannya. Khania Revalina Putri, kau bukan wanita yang sedang aku cari, bukan? Gumam pria itu, menyesap dengan pelan wine tersebut. Kemudian pandangannya kembali ke arah depan, menatap bangunan-bangunan yang menjulang tinggi tersebut. Kau tahu, Khania, selama aku bertemu dengan rekan bisnis, hanya Carlos saja yang benar-benar pandai meyakinkan para klien. Lantas, mengapa Carlos seakan bertransmigrasi ke dalam tubuhmu? Apa kau putrinya? William kembali bergumam sembari mengetuk-ngetukkan jarinya di gelas kaca tersebut. Ia kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan istri dari keponakannya. Memang sebelumnya ia tidak datang sewaktu pernikahan Revan, karena sibuk dengan perusahaannya. Perang. Karena terlanjur emosi, William langsung melempar gelas tersebut ke arah kaca yang ada di hadapannya. Akibatnya, pecahan beling itu berserakan, dan lantai kotor dengan wine tersebut. Aku merutuki kebodohanku sendiri, desis William sembari mengepalkan kedua tangannya. Andai aku tahu, aku pastikan akan membunuh mereka di saat kondisi mereka sedang lemah. Aku tak menyangka jika keturunan Clovis masih hidup. William bahkan menyegarkan rambutnya seperti orang yang sedang frustrasi. Mendengar handphonenya berdering, bergegas William mengambilnya. Terpampang nama sang asisten di sana. Tanpa pikir panjang ia segera mengangkat. Selamat malam, Tuan, sapa Andi sopan seperti biasanya. Andi sempat terdiam sesaat. Ia paham betul dengan karakter bosnya. Jika pria itu tidak menjawab, melainkan hanya berdehem saja, maka dapat dipastikan situasi hati bosnya itu sedang tidak baik-baik saja. Ingin sekali rasanya Andi mengurungkan niatnya karena takut diomeli atasannya itu. Namun, mana berani ia mematikan panggilan begitu saja. Yang ada malah nyawanya yang akan terancam. Tuan, saya sudah menemukan informasi tentang wanita yang bernama Khania Revalina Putri, sesuai dengan perintah Anda. Katakan apa saja yang kau dapatkan. Perintah William dengan tegas. Saya sudah 3 kali menilik latar belakang kehidupan Khania. Tapi, tidak ada informasi yang istimewa. Dia lahir dari keluarga yang miskin dan biasa saja. Sehingga setelah menikah dengan Revan lah kehidupannya perlahan mulai meningkat. Selain itu dia juga memiliki kafe kecil-kecilan hasil kerja kerasnya dan... Informasi macam apa yang kau berikan, Andi? Sebelum Andi menyelesaikan ucapannya, William langsung berseru, sehingga langsung membungkam mulut Andi. Ya, Tuan, jangan bertele-tele. Langsung beritahu apakah Khania adalah putri Carlos? Sepertinya bukan, Tuan. Khania putri dari Angga dan Kiara. Tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Clovis. William terdiam untuk sesaat. Lalu bagaimana dengan masa lalu dan masa kecil wanita itu? Apa tidak ada yang mencurigakan? Tanyanya lagi. Untuk yang satu itu saya tidak bisa mengkonfirmasinya, Tuan. Saya hanya mendapatkan informasi yang singkat tentang masa lalu Khania. Entahlah, susah sekali rasanya menilik masa lalu wanita itu. Andi, panggil William dengan suara pelan. Apa kau sudah bosan bekerja denganku? Apa kau ingin dipecat? Tidak, Tuan, balas Andi tergagu. Lantas apa maksudmu memberikan informasi sampah seperti ini? BR***SEK? Umpat William dengan suara yang menggelegar. Maaf, Tuan. Saya tidak mau tahu, cari informasi lebih dalam tentang kehidupan wanita itu. Jika perlu kau tidak boleh tidur hari ini. Jika kau terlambat, aku pastikan kau mendapat hukuman yang setimpal. Andi yang ada di seberang sana langsung meneguk ludahnya dengan kasar.
Entah apa yang dilalui bosnya itu sampai-sampai sangat murka sekarang. Padahal, atasannya itu sangat jarang menginterupsi pembicaraannya. Baik, Tuan. Dan satu lagi, jangan pernah memberikanku informasi sampah seperti ini, kata William dengan penuh penekanan. Setelah itu William langsung mematikan panggilan secara sepihak. Napas pria itu memburu. Ia benar-benar dibuat frustrasi. Kania, kenapa masa lalumu sama dengan Putri Clovis? Yaitu sangat susah sekali untuk didapatkan. Apa karena kalian orang yang sama? Tanya William sembari terkekeh sendiri. Jika benar, tak akan aku biarkan kau hidup. Sekalipun kamu adalah istri keponakanku sendiri. Satu yang perlu kau ingat, Putri Clovis. Aku benar-benar tak terima harga diriku sampai terinjak. Sorot mata William semakin menajam. Nampak jelas sekali ada raut kebencian yang terpancar dari sorot mata pria itu. Mari kita cari tahu sama-sama, Kania Revalina Putri. Malamnya, ketika Revan masuk ke dalam kamar, berniat untuk mengajak istrinya makan malam, ia justru tidak mendapati keberadaan Kania. Malah terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Karena tahu jika sang istri sedang mandi, dengan sabarnya Revan menunggu dan duduk di pinggiran kasur. Begitu Kania keluar dari dalam kamar mandi, sontak saja Revan meneguk ludah melihat sang istri yang hanya menggunakan handuk sebatas paha. Ingin sekali rasanya menerkam Kania, tapi sadar jika mood istrinya sedikit bermasalah. Loh, Mas, ada apa? Kania nampak terkejut mendapati keberadaan suaminya yang ada di dalam kamar. Mau ngajakin kamu makan malam. Tapi, aku sengaja beli makanannya, soalnya aku lagi pengen makan ayam bakar. Revan tersenyum menampilkan gigi putihnya. Kania mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya udah, bentar aku pasang baju dulu. Nggak usah aja, Yang. Kania langsung menghentikan langkahnya. Wanita itu langsung menatap tajam sang suami, membuat nyali Revan seketika menciut. Pria itu memberengut bibir karena kesal. Mendadak rasa laparnya hilang digantikan rasa ingin menerkam Kania. Aku pengen makan kamu sayang, kata Revan dengan wajah yang dibuat menggemaskan sedemikian rupa. Jangan mulai deh, Mas. Aku lagi lapar, pengen makan sekarang. Revan tersenyum. Lantas tak berapa lama kemudian berkata dengan antusias, ya udah, abis makan kita langsung main, ya. Kan udah terisi tenaganya. Kania memutar matanya malas melihat sang suami yang sibuk mengedipkan mata dengan genit. Berusaha menggoda dirinya. Mau main atau dengerin cerita yang aku pendam dari tadi? Tawar Kania. Revan tak langsung menyahut. Pria itu malah terdiam. Dilema. Ya, dia dilema. Di satu sisi, ia sangat ingin menghabiskan malam panas bersama sang istri. Melihat tubuh Kania yang semakin berisi tentu membuatnya semakin nafsu dengan wanita itu. Namun, di lain sisi, ia juga penasaran dengan cerita yang dimaksud istrinya. Bukannya apa-apa, ia melihat dengan jelas raut wajah sendu Kania tadi sore. Bahkan setelah keluar dari kamar tadi, pikirannya kembali dipenuhi dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu? Dua-duanya aja, sayang. Enggak. Kania sontak menggeleng. Kamu nggak boleh maruk. Pilih salah satu aja. Revan mendesah dengan pelan. Kenapa kini ia harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Akhirnya setelah mempertimbangkan dengan sangat, pria itu memilih opsi yang kedua saja. Aku pilih dengar cerita yang kamu pendam dari tadi aja. Kania terkesiap. Tidak menyangka dengan pilihan suaminya. Padahal ia sudah yakin betul suaminya itu akan memilih untuk main kuda-kudaan saja dibandingkan mendengar ceritanya. Kania lalu menatap dalam mata hitam milik suaminya itu.
Namun yang ia dapatkan hanya ketulusan saja. "Kenapa?" tanya Kania yang langsung membuat Revan menaikkan sebelah alis matanya. Tidak mengerti maksud sang istri. Melihat raut wajah bingung sang suami, Kania kemudian memperbaiki ucapannya. "Kenapa kamu lebih pilih dengerin cerita aku dibandingkan main? Kamu serius nggak mau main kuda-kudaan?" Revan tersenyum. Senyum yang entah apa maksudnya. Tak lama kemudian pria itu terkekeh. Padahal tidak ada yang lucu sama sekali. "Gak mungkin aku gak tertarik sama tubuh kamu. Sampai kapanpun aku bakal tetap candu." Revan sengaja menjeda sebentar ucapannya. "Tapi aku ngeliat banget ada yang lagi kamu pikirin. Rasa ingin tahuku lebih besar daripada nafsuku." Kania terdiam. Bingung ingin merespon seperti apa perkataan yang baru saja dilontarkan suaminya itu. "Kania, kamu itu istri aku. Aku nggak mau kalau kamu memikul beban itu sendiri. Ada aku suami kamu yang bakal bantuin kamu buat sama-sama memikul beban tersebut. Aku mau jadi suami yang bisa kamu jadikan tempat untuk berbagi keluh kesah. Aku nggak suka ada yang disembunyikan." Kania terdiam. Mendengar ucapan tulus suaminya membuat hatinya menghangat. Dirinya selalu merasa bahagia mendapati sikap suaminya yang begitu sangat perhatian padanya. Berjalan mendekati, kemudian Kania menghambur pelukan pada suaminya. Revan sendiri dengan senang hati menerimanya. "Kamu kok so sweet banget sih, Mas," kata Kania yang masih berada di dalam dekapan pria itu. "Ya jelaslah, Kania. Aku kan suami kamu. Aneh banget sih ucapan kamu." Bukannya luluh dengan pujian yang diberikan istrinya, Revan malah kesal setelah mati. "Kalau kayak gini, nanti aku gak bisa jauh dari kamu. Loh, emangnya kamu ada kepikiran mau ninggalin aku?" ketus Revan yang menangkap maksud lain sang istri. Kania mengurai pelukannya. Wanita itu lantas menatap dalam mata sang suami. "Apa kamu yakin semuanya sudah selesai? Kamu yakin gak ada lagi masalah yang akan datang?" Revan diam sejenak. Lantas, tak berapa lama kemudian ia menarik kedua sudut bibirnya menciptakan senyum tipis. Selalu akan ada masalah yang datang di setiap rumah tangga yang dijalin. Yang ngerasainnya gak cuman kita sayang, tapi semua hubungan rumah tangga pasti akan ada cobaannya. Hanya saja, setiap masalah yang dihadapi pasti berbeda-beda, balas Revan dengan bijak. "Aku gak pernah takut dengan masalah apa aja yang mungkin akan datang. Selagi kamu ada di samping aku, pun aku juga selalu ada di samping kamu. Insya Allah, kita bisa menghadapinya sama-sama." Kania tersenyum haru. Kembali wanita itu menghambur pelukan. "Udah sayang. Aku udah lapar nih. Lagian kamu peluk aku tapi belum pakai baju. Bikin aku terangsang aja." Kania terkekeh tanpa dosa. Wanita itu lalu menguraikan pelukan. Tanpa rasa bersalah ia lalu berjalan menjauh dari suaminya. Revan yang melihat kelakuan istrinya hanya bisa tersenyum kecut. Istrinya ini kadang peka, tapi juga kadang tidak peka sama sekali. Setelah Kania selesai memasang pakaian, sepasang suami istri itu pun lalu berjalan menuju meja makan. Aroma ayam bakar membuat senyum terbit di bibir Kania. "Mas udah pesan dari tadi?" "Nggak juga sih, baru aja," jawab Revan sembari menarik kursi untuk sang istri. Membuat Kania merasa tersanjung. "Kali ini kita makan sendiri-sendiri aja ya, sayang," kata Revan saat istrinya tengah mengambil nasi yang masih hangat beserta ayam panggang dan sambal ijo ke atas piringnya. Tumben banget. Biasanya selalu ada drama suap-suapan juga. Kania bahkan menghentikan sebentar kegiatannya kala mendengar perkataan suaminya barusan. Apa Revan sudah tidak mau disuapi olehnya?
Kali ini aku mau fokus makan, Yang. Nggak mau diganggu. Sumpah aku ngiler banget ngeliat nih ayam panggang. Maaf banget, kali ini nggak ada acara romantis segala. Aku cuman mau makan. Kania terkekeh mendengar alasan suaminya. Geleng-geleng kepala, lalu setelah mengambil nasi dan lauk pauk, ia lalu menyodorkannya pada Revan, dan disambut pria itu dengan senang hati. Celetukan Kania tersebut berhasil membuat Revan terdiam. Selama ini mana pernah ia menginginkan sesuatu sampai berlebihan seperti ini. Iya juga ya, Yang. Apa ini karena dede bayi, ya? Masalahnya aku nggak pernah lo sampai segininya kalau pengen sesuatu. Syukurlah kalau kamu ikut ngerasain pengen sesuatu. Berarti anak yang ada di dalam kandungan aku emang anak kamu. Revan mengangguk mengiyakan. Tapi sedetik kemudian pria itu melotot ke arah istrinya saat menyadari ada yang aneh dari ucapan sang istri. Maksud kamu apa, Yang? Emangnya kamu pernah main sama siapa aja selain aku? Jangan bilang kamu pernah main sama cowok lain. Seketika itu pula tawa langsung berderai dari bibir Kania. Enggak lah, aku itu orangnya setia kok, jawab Kania penuh percaya diri. Sebenarnya ingin sekali Revan mengajak istrinya berdebat. Namun, melihat makanan yang tersedia di depannya, pria itu memilih untuk mengurungkan dirinya. Untuk saat ini, ayam bakar yang ada di hadapannya jauh lebih menggoda dibandingkan sang istri. Kania tersenyum melihat sang suami yang makan begitu lahap. Entah karena kelaparan atau memang karena ia lagi menginginkan ayam panggang tersebut, tapi pria itu terlihat seperti orang yang tidak makan beberapa hari saja. Selesai Kania dan Revan makan malam, kedua pasangan itu lalu masuk ke dalam kamar. Malam ini Leon memang tidak datang, karena Revan sendiri sudah mengatakan jika Kania tidak memasak. Dan sengaja pria itu memberikan sekotak ayam panggang pada sepupunya itu. Sekarang kamu mau curhat apa sama aku, Revan mengelus rambut istrinya secara lembut. Entah hanya perasaannya saja atau bagaimana, tingkah Kania malam ini lumayan manja, sampai-sampai wanita itu menginginkan posisi di mana ia baring di atas tangannya. Mas, kalau aku cerita, apa kamu bakal percaya? Alih-alih bercerita, Kania justru melempar pertanyaan pada pria yang menjadi suaminya tersebut. Kenapa enggak? Tanya Revan balik. Kamu istriku, ya enggak mungkinlah aku enggak percaya sama kamu. Kania tersenyum tipis. Mas, aku pernah bilangkan sama kamu kalau aku amnesia? Tanya Kania yang mendapat anggukan dari Revan. Sejujurnya, aku sering ngeliat sekelibat bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di memori aku. Jadi, itu yang sering buat aku pusing. Revan tak langsung menjawab. Pria itu terdiam untuk sesaat. Jadi karena kamu ingat penggalan memori kamu yang ternyata tiba-tiba buat kamu pusing. Kania mengangguk. Terus tadi siang kenapa kamu pegang kepala? Apa pusing karena keingat sesuatu? Kania kembali mengangguk. Lantas kemudian berucap dengan lirih, iya, aku tiba-tiba lihat dan dengar ada bayangan hitam yang lagi bicara. Emang kenapa sama bayangan hitam itu? Rupanya Revan tak begitu memahami maksud sang istri. Ia belum paham kemana arah pembicaraan Kania. Aku boleh minta tolong? Alis mata Revan semakin terangkat tinggi. Baru saja istrinya memulai obrolan, kenapa kini malah sudah minta tolong saja? Tidak bisa apa diselesaikan terlebih dahulu pembicaraannya? Minta tolong apa? Aku minta tolong buat ceritakan masa-masa indah kamu sama mantan kamu, Acha Anavela Clovis, pinta Kania dengan penuh harap. Revan terdiam. Tubuhnya mendadak membeku mendengar permintaan Kania. Untuk apa? Tanya Revan dengan sedikit nada tidak suka. Bukan karena ia benci dengan Acha, tapi jujur saja,
Ia tengah mati-matian untuk melupakan wanita itu dan berhenti untuk membanding-bandingkannya dengan Kania. Aku pengen tahu tentang kisah percintaan kalian. Nggak perlu Kania. Entar yang ada malah bikin kita bertengkar aja. Aku nggak mau bikin kamu cemburu. Kamu ada-adanya deh mintanya. Kania menggeleng berkali-kali. Enggak, Mas, sanggahnya. Aku janji gak bakalan cemburu. Masalahnya, ini semua kayak ada sangkut pautnya sama Vela. Revan sempat terkesiap. Perasaan ia tidak pernah menyebut nama mantan kekasihnya itu dengan panggilan Vela pada Kania. Seingatnya ia menyebut wanita itu dengan panggilan Aca. Sementara Vela adalah panggilan keluarganya. Kak, kamu tahu dari mana nama Vela? Udah, sekarang Mas cerita aja masalah kisah cinta Mas sama gadis yang bernama Aca itu. Kania sama sekali tidak berniat menjawab pertanyaan suaminya. Untuk apa sih, sayang? Aku berani bersumpah kalau aku itu cuman cinta dan sayangnya sama kamu aja. Kalau kamu mikir aku masih nggak bisa ngelupain Aca, kamu salah besar. Di pikiran aku itu cuman ada kamu doang. Revan yang masih mengira jika istrinya itu pasti cemburu, langsung mengklarifikasi semuanya. Mas Revan, ceritain aja kenapa sih? Aku nggak cemburu. Aku pengen tahu aja. Revan terdiam. Baru kali ini ia mendapati sifat judes, bahkan terkesan ketus dari sang istri. Apa kamu yakin? Kania mengangguk penuh keyakinan. Yakin banget. Sebenarnya Revan masih sedikit tidak yakin untuk menceritakan perihal masa lalunya bersama Aca, sang mantan kekasih. Ia takutnya Kania akan cemburu. Apalagi wanita itu tengah hamil. Bagaimana nanti jika wanita itu ngambek dengannya dan tidak mau lagi diajak bermain kuda-kudaan?